Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Muslim dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita ada talk show dari RSUD Sekarwangi dengan tema sekarang rokok elektronik PS rokok konvensional. Wow, ini tema yang sangat sangat umum. Live dari 90,2 FM untuk hari ini Rabu di tanggal 16 Juli 2025 dari jam 10 sampai pukul 11 ya, bersama dokter spesialis paru Dr. Hasan SP ya, yang kebetulan alhamdulillah untuk hari ini sudah berada sama kita di sini. Kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana Kak? kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Kak. Hujan ya? Iya, dari pagi ternyata hujan. Dari pagi. Gerimis awet ya sampai sekarang. Oke, dokter, kita akan ngebahas tema tentang rokok elektronik PS rokok konvensional. Seperti apa dan bagaimana, berbahayakah antara kedua rokok tersebut? Silakan untuk memberikan pemaparannya dulu, Dok. Ya, jadi rokok elektronik versus rokok konvensional. Jadi sekarang memang sedang marak-maraknya nih bahasan mengenai rokok elektronik. Jadi rokok elektronik ini dia jenisnya banyak. Jenisnya banyak, ada yang disebut dengan vape ataupun yang paling sering vape ya. Kemudian rokok elektronik ini merupakan suatu produk dengan atau tanpa nikotin dan perisai yang digunakan dengan cara dihisap, jadi nanti mengeluarkan uap sama seperti rokok konvensional pada umumnya. Nah, selain vape ada juga yang dibilang vape pens, jadi bentuknya seperti pena, kemudian ihokah ataupun cigar likes seperti itu. Jadi nanti ada aerosol, jadi aerosol hasil pembakaran dari vape tersebut dia dapat menghantarkan zat seperti nikotin atau tetrahidrokarbon seperti itu dong. Jadi ketika ditanya apakah sama berbahaya dengan rokok konvensional, dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan paru gitu. Kenapa orang bisa sekarang beralih ke rokok vape gitu kayak gitu? Karena yang pertama dari promosi atau iklan rokok elektrik dianggap dia lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Memang secara jumlah senyawa lebih sedikit zat berbahayanya, namun seperti yang sudah berjalan itu sama-sama dapat menyebabkan kerusakan paru. Bahkan intensitasnya itu orang yang memakai PEP itu double dengan rokok konvensional. Jadi intensitasnya dia lebih banyak. Ketika intensitas merokoknya lebih banyak, maka kerusakan paru yang terjadi dia lebih cepat terjadi. Jadi kalau misalkan yang merokok konvensional itu biasanya hanya rokok konvensional. Tetapi kalau misalkan yang sudah PEP, kadang dia double. Jadi dibilangnya double burden untuk merokoknya seperti itu. PEP iya, rokok konvensional iya. Untuk menghilangkan kecanduan tersebut, kadang-kadang saya lihat ngeri juga sekarang anak-anak kecil juga sudah jadi perokok kayak gitu kan ya. Mungkin itu ada kecanduan sendiri dokter ya untuk mencoba kayak gitu. Dari mencoba mungkin terus mencoba lagi akhirnya kecanduan gitu. Iya, jadi diawali dari coba-coba memang, kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Jadi di lingkungannya seperti apa, dan orang-orang yang ingin berhenti merokok tetapi lingkungannya tidak mendukung, misalkan di tongkrongannya itu kalau misalkan banyak perokok, kalau tidak merokok itu tidak enak, jadi mau nggak mau coba satu. Sedangkan kita ketahui bahwa di dalam merokok, mau itu rokok elektronik ataupun rokok konvensional, mengandung zat nikotin atau untuk yang berpengaruh terhadap kecanduan seperti itu. Jadi awalnya memang dari coba-coba, kemudian karena ketagihan akhirnya menjadi perokok aktif seperti itu. Untuk menghindari bahaya rokok tersebut, sebagai kita yang perokok yang ya kita masif ya, pasif pasif kayak gitu, gimana tuh dok?
Jadi yang pertama itu harus komitmen di antara diri kita sendiri, dan misalkan yang paling kecil yang bisa dikendalikan adalah lingkungan rumah. Jadi memang ada istilah seperti ini, misalkan lebih baik menasehati orang yang merokok atau kuras laut, mending kuras laut. Kuras laut. Karena sangat sulit untuk mengedukasi seorang perokok untuk berhenti merokok. Ibaratnya mending kuras laut dibanding edukasi seorang perokok, karena saking susahnya. Iya. Karena berkaitan dengan yang tadi, karena sudah kecanduan. Gitu. Tapi yang tadi dimulai dari lingkungan rumah terlebih dahulu. Jadi memang ada beberapa metode untuk berhenti merokok. Sebab kita misalkan suami seorang perokok, jadi misalkan kalau mau merokok dia di luar, tetapi itu tidak mengurangi efek dari rokok tersebut karena masih menempel di baju, gitu. Asapnya tersebut ya. Jadi ketika misalkan nanti pegang anak, itu anaknya bisa batuk pilek, yang kok batuk pilek nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, padahal orang tuanya sebagai perokok, seperti itu. Jadi memang harus komitmen terlebih dahulu, gitu. Memang sulit, itu bukan tidak tahu bahaya akan rokok, tapi memang tidak mau. Susah. Jadi memang yang pertama itu harus komitmen dari dalam diri sendiri, termasuk yang ingin berhenti merokok. Nanti ada step-stepnya yang dianjurkan memang. Oke, selamat siang untuk semuanya, dan untuk Sobat Muslim juga nanti yang mau bertanya boleh ya. Yang aduh dokter, saya pengen banget untuk berhenti merokok tapi susah gitu kan ya. Sebenarnya nggak susah kalau pengen berhenti ya, tergantung diri kita sendiri. Jadi memang yang pertama itu niat untuk berhentinya ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, itu biasanya akan gagal, berkali-kali akan gagal dalam usaha berhenti merokok, seperti itu. Kan ada perbedaan nih dok ya, ketika orang yang memang benar udah kecanduan merokok, terus dikala tidak merokok itu kayak lemes, kayak gitu. Dan nanti muncul gejala withdrawal atau putus obat yang akibat kecanduan nikotin itu. Jadi nanti pusing, seperti kalau seperti orang sakau, seperti itu. Jadi biasanya kalau belum terkena penyakit hebat itu nggak berhenti. Contoh misalkan ketika merokok terus sesak napas sampai katakanlah sesak napas, batuk, itu baru berhenti merokok. Masuk rumah sakit IGD, baru berhentinya tuh ketika di IGD atau ketika dirawat. Pulang dari rumah sakit lanjut lagi. Waduh, ini benar-benar memang harus diri kita sendiri dari hati gitu ya. Yang memang benar kita kalau mau sehat gitu ya udahlah berhenti dulu merokok, bukan berhenti untuk merokok kalau kita pengen sehat gitu ya. Karena memang kemarin-kemarin nih karena memang rokok mahal, terus sekarang menjamurlah rokok murah nih. Jadi yang mahal nggak kebeli, ya udahlah yang murah saja gitu. Karena kita juga nggak tahu yang murah itu apa dari kualitasnya gitu kan. Terus saya pernah juga buka rokok yang murah itu, terus beda sama rokok yang udah ada cukanya itu gitu loh. Dalamnya itu kayak apa ya, kayak daun apa kayak gitu, cuma dikeringin kayak gitu. Jadi memang untuk yang rokok konvensional dia kan ada yang filter, ada yang kretek ya. Nah untuk yang rokok-rokok murah itu saya juga pernah buka sama kakak, saya buka, memang komposisinya secara kasat mata gitu hampir mirip-mirip, tapi untuk bahayanya sama. Nah, kenapa rokok murah? Kadang kan mereknya apa gitu ya, beda sama yang sudah beredar luas di masyarakat. Itu yang menyebabkan murah itu karena tidak ada biaya promosi seperti iklan ataupun yang lainnya. Jadi itu yang menyebabkan murah. Kemudian distribusinya juga kadang terbatas untuk merek tertentu, hanya di wilayah tertentu aja. Itu yang menyebabkan murah. Tetapi untuk efeknya itu sama ya. Yang intinya semua rokok itu memang berbahaya. Oke. Baik Sobat Muslim semuanya,
Selamat pagi di 15 menit lepas dari pukul 10. Sebelum nanti kita lanjut untuk bahasan kita tentang masalah rokok, kita bakalan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Masih ngebahas tentang masalah rokok elektronik dan rokok konvensional. Dokter, saya sering menemukan ini karena memang kecanduannya tuh udah di level berapa gitu ya. Sebatang aja belum habis, itu udah langsung terus kayaknya. Kayak kereta ya. Kayak kereta itu nggak bisa Nggak berhenti putus-putus. gitu, nggak bisa putus-putus. Itu emang udah bahaya kalau seperti itu ya, lebih bahaya mungkin ya. Iya, lebih bahaya karena intensitasnya dia meningkat. Jadi kalau dari skala merokok biasanya ada yang dinamakan dengan indeks Brinkman. Jadi banyaknya jumlah rokok yang dihisap tiap hari dikalikan dengan tahun. Semakin tingginya angka indeks Brinkman tersebut, maka semakin tinggi risiko untuk terkena penyakit paru, contohnya PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik yang sesek, yang bunyinya ngik atau yang kayak bengek gitu. Padahal itu bukan bengek atau bukan asma, tetapi obstruksi yang diakibatkan oleh rokok gitu, dan itu tidak bisa kembali. Jadi dibilangnya irreversible gitu, dan maksudnya menetap, dia permanen gitu. Oke. Ada juga yang pengen berhenti dengan makan permen. Apa betul itu? Kalau berhenti dengan makan permen itu mungkin untuk menjarangkan atau intensitas merokok, tetapi itu kurang efektif. Biasanya tidak berlangsung lama seperti itu. Sebenarnya ada cara nggak sih dok, ketika perokok itu pengen berhenti gitu, ada cara yang benar-benar ajib nggak gitu? Nah, jadi memang untuk orang yang ingin berhenti merokok itu ada metodenya, ada caranya, dan ini sudah direkomendasikan oleh WHO. Jadi ada dua. Yang pertama itu konseling, dan yang kedua itu dengan obat-obatan atau medikamentosa. Dan kedua metode ini dianjurkan untuk dilakukan secara bersamaan atau kombinasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi yang pertama konseling. Jadi nanti pasiennya dinilai terlebih dahulu apakah sudah ada niatan untuk berhenti merokok, atau misalkan masih tanya-tanya, masih timbang-timbang, seperti itu. Kemudian kalau sudah ada rencana untuk berhenti merokok, baru nanti metodenya seperti apa. Biasanya nanti di follow up selama 3 bulan, biasanya seperti itu. Nah, itu untuk yang konseling. Kemudian untuk medikamentosa ada yang dinamakan dengan NRT, Nicotine Replacement Therapy, atau terapi pengganti nikotin. Karena yang berat itu adalah ketergantungan dari nikotinnya itu, sehingga kalau misalkan diputus langsung, misalkan untuk yang kecanduannya sudah berat gitu, itu sangat sulit. Jadi ada terapi obat-obatannya, yaitu itu pengganti nikotinnya. Itu seperti permen atau gum. Jadi ada, selain nikotin replacement terapi, nanti juga ada obat-obatan yang lain. Seperti itu. Jadi memang harus ditanya dulu, atau benar nggak ini ya mau berhenti? Iya, gitu harus harus yang tekadnya, berniat terlebih dahulu. Jadi nanti ketika sudah ada niat, dalam konseling tersebut metode-metodenya itu ada yang dijarangkan. Jadi misalkan hari ini ngerokok, besok enggak. Hari ini ngerokok, besok enggak, itu dijarangkan. Ada yang ditunda, misalkan baru bangun tidur, kan ada yang baru bangun tidur yang dicari itu rokok dulu. Seperti itu. Jadi misalkan merokoknya jam 6, ditunda jadi jam 8. Itu metode penundaan. Kalau yang tadi kan dijarangkan, ngerokok enggak, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan tiap-tiap orang. Ini ada yang bertanya pengganti rokok yaitu dengan makan permen. Permen yang bagus itu seperti apa? Yang rendah gula? Bukan. Jadi tidak berpengaruh. Jadi kalaupun mau untuk berhenti merokok, ya tadi yang nicotine replacement therapy, dia bentuknya seperti permen. Nah itu. Kalau tanya permen untuk berhenti merokok, ya tadi permen tadi. Permen
nicotine replacement therapy. Ada obatnya nanti. Bukan permen-permen yang Bukan misalkan yang ada di iklan-iklan. Iya. Jadi permennya permen khusus. Gitu. bukan permen yang diiklan-iklan itu bukan ya. Bukan. Yang dianjurkan. Iya, yang dianjurkan. Kalau selain itu biasanya gagal. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi ada bertanya kembali tentang rokok yang pakai filter sama enggak. Perbedaannya apa? Terus rokok yang pakai mentol itu hanya rasa atau ada manfaatnya? Enggak ada mungkin ya? Nggak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Tuh jelas tuh kan, jelas padat tuh ya. Tadi tentang pakai filter sama enggak, itu perbedaannya dok? Itu hanya di kapasnya aja ya untuk memfilter asap atau asap dari pembakaran. Jadi kalau misalkan yang kretek kan langsung masuk ke saluran nafas. Jadi kalau misalkan ada filternya itu, tapi kan filternya juga pendek. Jadi cuma tersaring di situ aja. Ujung-ujungnya sama mengotori paru juga gitu. Kalau misalkan di SMA biasanya suka ada praktikum rokok yang dimasukin kapas yang bersih terus ngerokok, nanti kapasnya kan jadi kotor ya, semacam itulah kalau misalkan pakai filter. Tapi kan bisa kebayang filternya sedikit, rokok yang dihisapnya banyak, jadi sama aja sama gitu aja kan, ya. Dokter, banyak sekali sekarang beredar rokok herbal. Tuh kan rokok herbal. Kalau rokok konvensional tuh udah jelas ya, bahan bakunya dari tembakau. Sementara untuk rokok herbal sendiri, bahan bakunya itu dari apa? Kok bisa jadi herbal? Atau mungkin dari racikan rempah-rempah atau apa nih kira-kira nih? Iya, jadi rokok herbal biasa diklaim ini lebih aman dan lain sebagainya gitu. Jadi rokok herbal itu memang tidak menggunakan bahan baku tembakau, tetapi ada kandungan nikotinnya juga gitu. Ada kandungan nikotinnya juga. Kemudian dia dari apa sih? Biasanya dari rempah-rempah, daun-daunan, akar-akaran, seperti itu. Kemudian dia diklaim lebih sehat, tetapi sama aja karena memang ada nikotinnya dan tetap dibakar sehingga menimbulkan gas karbon monoksida seperti itu. Jadi menurut dokter kalau nanyain aman sih nggak ada aman. Nggak ada, ya? Jadi kalau dibilang lebih aman itu tidak mengklaim tidak berbahaya. Seperti itu. Jadi tetap berbahaya. Iya, kan ada temen nih. Oh ini ada yang ini ya masih tentang herbal nih. Ada teman saya yang memang dia udah rokoknya udah bener aktif gitu kan ya. Terus pas ketemu itu gantilah sama herbal. Terus saya, ini kok rokoknya beda sih? Ya ini herbal, ini lebih sehat gitu kan. Seperti apa gimana nih dok kalau misalkan ada pernyataan seperti itu nih? Jadi rokok herbal itu kan sama ya, dibakar juga, kemudian tidak bebas dari nikotin. Nah kan yang bahayanya salah satunya kan nikotin yang dapat membuat kecanduan. Kemudian gas hasil pembakarannya tersebut kan yang membuat iritasi ke paru juga. Jadi sama berbahayanya. Seperti itu. Oke. Sementara untuk rokok kakek-kakek yang dari daun kaung itu berbahaya nggak? Oh yang dikelinting itu ya. Itu udah. Itu kan ada bakonya juga kan? Sama kan biasa dioplos sama bako. Nggak cuma kayak korek api. Itu sama. Jadi orang yang tidak, katakanlah orang yang tidak merokok kena asap pembakaran, asap sate atau apapun, itu bisa menyebabkan penyakit paru juga. Namanya yang tadi mirip-mirip PPOK, tetapi dengan rokok dan zat-zat atau senyawa berbahaya lainnya itu menimbulkan kerusakan paru yang lebih hebat dan cepat. Biasanya kalau kita bicara mengenai rokok elektrik, ada yang jadi rokok elektrik ini yang perisanya itu bisa menyebabkan ada yang istilahnya popcorn lung disease. Jadi kerusakan saluran napas atau jaringan-jaringan paru. Jadi dia kayak
bentuknya nanti kalau misalkan di ronsen atau misalkan dilihat secara langsung itu bentuknya kayak popcorn gitu. Jadi udah rusak yang harusnya tidak seperti itu dan itu nggak bisa kembali. Kemudian ada yang namanya EVALI. Itu penyakit paru yang disebabkan oleh rokok elektrik dan produk sejenisnya yang bisa sifatnya mengancam jiwa. Jadi akut bisa sampai menyebabkan kematian. Banyak di Amerika karena kan di Amerika sudah banyak penelitiannya. Banyak yang meninggal karena kasus EVALI ini akibat rokok elektrik. Jadi dibilang aman ya tidak aman, sama-sama berbahaya seperti itu. Saya malah lebih pusing ya kalau deket gitu. Ada orang yang pakai rokok elektrik yang bau itu yang kayak wangi-wangi itu. Iya, bukannya itu nggak enak, malah yang jadi pusing gitu. Saya aja nggak rokok tuh pusing gitu. Jadi yang perisanya itu tuh yang membuat iritasi saluran napas di paru. Jadi nanti terjadi kerusakan, kemudian terjadi peradangan, ujung-ujungnya yang mengancam jiwa dan cepat gitu ya. Sama kayak COVID kan pas seseknya tuh cepat gitu. Itu yang dibilang akut. Jadi durasinya kurang dari 7 hari itu yang dapat menyebabkan kematian gitu. Kalau yang PPOK atau yang kayak yang suara mengi atau bengek kayak gitu itu sifatnya kronis. Jadi memang enggak seseknya bisa lebih dari 7 hari terus-terusan. Tapi kalau yang EVALI ini dia sifatnya akut mengancam jiwa. Gitu. Dokter, kalau misalkan udah berhenti merokok nih, terus ingin parunya tuh bersih, caranya itu seperti apa dan bagaimana nih? Kalau misalkan udah berhenti gitu. Bersih dalam artian apa ini? Bersih gitu. Bersih. Jadi tergantung kerusakan paru sebelumnya. Jadi memang untuk mengembalikan kesehatan paru supaya pemulihannya bagus, maka asupan nutrisinya harus baik. Asupan nutrisinya harus baik dibarengi dengan vitamin ataupun suplemen. Yang karena kerusakan akibat paru ini dia sifatnya tidak permanen. Jadi tidak bisa kembali. Sama seperti tuberkulosis, kadang ada bekasnya gitu. Seperti misalkan kita teriris pisau. Jadi nanti ada bekasnya gitu. Nah, sama halnya dengan paru juga ketika terjadi kerusakan biasanya itu sifatnya permanen untuk yang disebabkan oleh rokok seperti itu. Tetapi kita mengusahakan atau memaksimalkan proses penyembuhannya secara maksimal ya. Ini dengan ya tadi kan sudah berhenti merokok, berarti dari asupan makanan seperti itu. Gizinya harus bagus supaya proses recovery ataupun proses penyembuhan dari kerusakan parunya maksimal. Jadi seperti itu ya dok ya. Baik, tambahannya silakan dok. Ya, jadi karena banyak klaim yang mengatakan bahwa rokok elektrik ini dia lebih aman dibanding dengan rokok konvensional. Jadi itu kayak seperti mitos ataupun fakta. Jadi ini mitos seperti itu. Jadi sama bahayanya, apalagi dari rokok elektrik dengan perisanya tersebut bisa menyebabkan cedera jaringan paru yang akut seperti itu. Dokter, untuk PAP itu di dalamnya tuh apa sih bahan bakunya? Dia sama, PAP itu dia ada yang dinamakan formaldehid, kemudian nikotin untuk bahan kecanduan, kemudian yang perisa itu yang liquidnya, yang cairan-cairannya tersebut itu yang bisa menyebabkan yang tadi popcorn lung disease itu sekarang sudah mulai marak karena memang hype si vape ini kan baru-baru. Jadi memang dia dibanding rokok konvensional yang sudah banyak penelitiannya, vape ini baru diketahui efeknya saat ini seperti itu. Kemudian selain yang tadi nikotin, yang paling utama yang formalin, dia bahan pengawet mayat. Kemudian ini partikel logam karena dia kan dipanaskan. Iya. Nah,
ada partikel logam. Nah, partikel logam juga dia bisa menyebabkan kerusakan paru. Selain itu acrolein, dia kayak bahan parfumnya itu. Selanjutnya ada partikel silika, kemudian ada asetaldehid untuk biasanya digunakan untuk pelarut karet, pewarna karet sintetis. Jadi memang tidak lebih aman, sama bahayanya. Sama ya. Itu bahaya. klaim ya biasalah. Bahaya yang ditimbulkan yang pertama dirasakan sama orang yang perokok. Kalau parunya udah mulai rusak, apa tuh yang ditimbulkan tuh? Biasanya batuk. Batuk Ya, yang pertama batuk. Kalau misalkan sudah kerusakannya melebar atau banyak jaringan paru yang berdampaknya, itu bisa menyebabkan sesak napas. Dari kerusakan itu di saluran napas kan ada yang namanya silia atau bulu-bulu yang bergerak untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ataupun lendir ataupun dahak. Nah, ketika terjadi kerusakan itu yang pertama-tama kerusakan dari silia tersebut, kerusakan dari gerakan ataupun silianya nggak bergerak. Jadi nanti banyak dahaknya, kemudian batuk-batuk itu merupakan suatu refleks untuk mengeluarkan benda asing. Benda asing itu bisa lendir ataupun kotoran, debu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kali ya biasanya batuk. Selanjutnya ya bisa sesak nafas dan lain sebagainya. Kalau kita nggak merokok, terus di sekitar kita tuh perokok setiap hari. Nah, itu apakah sama terapinya seperti yang berhenti gitu kan ya? Dan apa harus di ronsen juga nih dok untuk mengecek parunya sehat apa tidaknya tuh? Jadi terapinya beda. Jadi yang pertama itu dia harus diketahui gejala terlebih dahulu. Kalau untuk yang perokok aktif, jadi yang pertama adalah dia diedukasi untuk berhenti merokok. Kemudian nanti dilihat apakah sudah ada kerusakan yang ditimbulkan atau tidak. Jadi perokok aktif ataupun perokok pasif itu gejalanya bisa berbeda, tetapi resiko bahayanya sama seperti itu. Kemudian biasanya kalau misalkan perokok pasif, dia tidak ada gejala kecanduan yang nikotinnya itu, karena kan memang perokok pasif, tetapi gejala sesak napasnya, batuknya itu sama, seperti itu. Jadi kadang yang ngerokoknya sehat malah istrinya yang sakit, yang ngerokoknya nggak kanker paru istrinya yang kanker paru. Karena memang seringnya juga sama mengisap gitu kan ya? Iya sama. Jadi ada yang dinamakan dengan second hand smoker. Jadi perokok pasif itu. Jadi bahayanya sama. Jadi terapinya apakah sama itu bisa disesuaikan dengan gejala dan yang tadi misalkan sesuai gejala. Kalau gejalanya batuk atau misalkan yang lain, yang pertama memang ada bisa ronsen atau fototorak. Kalau misalkan dari fototorak normal tetapi gejalanya masih ada, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi paru. Jadi ronsen yang normal tidak berarti fungsi parunya bagus. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan fungsi paru yakni dengan menggunakan spirometri. Nah, di Sukabumi itu, di Sekarwang itu sudah ada. Bahkan di yang lain sepertinya belum agak ini. Kalau setahu saya. Jadi pemeriksaan fungsi paru. Jadi nanti dilihat apakah terdapat obstruksi atau sumbatan jalan napas. Jadi udara bisa masuk tetapi nggak bisa keluar, makanya bunyinya kalau kita niup balon kemudian ujungnya kita tarik jadi ada bunyinya. Nah, seperti itulah sumbatan ataupun obstruksi yang ketika kita bernafas. Jadi kita narik napas, memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida kan bahaya ya. Jadi ketika oksigennya bisa masuk tapi karbon dioksidanya tidak bisa keluar, itu yang menyebabkan sesak nafas. Jadi terus penumpukan. Itu yang pertama dari gejala obstruksi atau penyumbatan. Yang kedua restriksi atau keterbatasan dalam menarik napas. Jadi karena paru kan elastis, dia bisa kembang kempis. Tetapi akibat kerusakan
sel-sel paru itu bisa menyebabkan parunya tidak elastis, jadi kaku. Yang harusnya misalkan diibaratkan bisa menarik nafas dalam satu kali tarikan itu 2 liter, ini hanya 1,5 liter. Nah itu yang menyebabkan sesak napas juga, ya seperti itu. Dan jadi ini ada cara enggak dok, misalkan untuk asap rokok di ruangan ini bisa dinetralisir enggak sama cairan apa gitu, terus agar bebas tidak nempel gitu di ruangan. Kan biasanya kalau misalkan udah merokok itu yang rokoknya udah kemana tapi nempelnya itu ada, bisa dibersihkan enggak atau apa? Itu susah, seperti paling untuk meminimalisir ya harus pakai exhaust fan, mau tidak mau. Tetapi kalau yang sudah nempel susah ya? Seperti itu. Jadi memang pas dia exhaust fan atau ventilasi ya. Tapi ya tetap sih nggak boleh ngerokok yang paling utama. Jadi ini alternatifnya apa ya, nggak boleh merokok sebenarnya. Seperti itu kan ada ruang-ruang tertentu seperti di fasilitas umum juga kan untuk merokok. Bahkan di rumah sakit kan memang tidak boleh, dilarang keras, ya. Dilarang keras untuk merokok. Jadi memang kalau di rumah ya harus di luar ya. Kalau udah nempel ya itu resiko seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus cuci. Kalau ruangan kan susah, seperti itu. Betul. Oke, dokter, kan ada perbedaan juga ya antara orang yang merokok dan yang tidak. Dari kulitnya pun kering kayak gitu, emang kering gitu ya. Soalnya saya juga banyak tuh tetangga ibu-ibu gitu ya. pen juga ada, termasuk pen yang pen dekat gitu ya. Mungkin lagi dengerin, dia lagi nyengir sekarang. Itu kecil gitu badannya. Itu efek dari rokok juga tuh. Biasa jadi ada juga yang kulitnya nggak kering, yang seger-seger aja gitu kan. Tetapi banyak yang merokok tapi lupa makan. Asal saya merokok, nah rokok dan kopi is my friend. Kalau nggak ada itu nggak ajib gitu. Ya jadi kemungkinan kalau untuk yang kasus seperti itu ya akibat kurang asupan nutrisi, kurang makan. Karena rokok dan kopi saja sudah cukup, tidak makan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Udah makan, udah ngopi tadi, ngerokok dan terus. Jadi untuk kebanyakan kasus mungkin seperti itu, karena memang kurang asupan kalau seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata ya. Jadi untuk yang terlanjur merokok dan yang memang udah benar-benar kecanduan banget, anjuran dari dokter tuh seperti apa? Tobat ya. Tobat nasuha ya. Nasuha. Jadi memang ya tadi bahwa edukasi untuk seorang perokok untuk berhenti merokok itu sulit kalau dia belum pernah sakit. Pertama, kalau udah sesek masuk IGD di rumah sakit baru mungkin, dan itu berhenti merokok. Tetapi keluar dari rumah sakit ada yang bertekad untuk tetap tidak merokok, ada yang balik lanjut. Karena kalau di rumah sakit pertama dia lagi sesek, ngisep napas aja susah apalagi ngisep. Kedua kan memang di rumah sakit nggak boleh merokok. Jadi yang pertama memang harus niat terlebih dahulu. Ketika niatnya sudah ada, baru tadi ya ada tahapannya, konseling dan obat-obatan. Dan obat-obatannya itu ya tadi permennya yang aman apa, ada yang tadi nikotin replacement terapi. Itu permen karet, seperti permen karet. Bukan permen karet yang biasa iklan enggak bukan, juga. Bukan. Mungkin Jadi, itu akan sedikit menekan mood untuk merokok ya, Dok. Ini enggak endorse, tapi yang saya ketahui yang nikotin replacement terapi itu Nicorette ada. Di Indonesia sudah ada. Yang Nicorette ini. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Silakan ada tambahannya lagi, dokter. Ya, mengenai rokok elektrik ataupun rokok konvensional, keduanya bisa menyebabkan yang selain yang tadi EVALI ataupun popcorn lung disease yang sudah mulai marak kembali itu kanker paru. Yang dahulunya itu kanker paru biasanya terjadi pada usia 40 tahun. Sekarang usia 30 tahun pun sudah ada yang kanker paru. Sama halnya seperti penyakit diabetes ataupun hipertensi yang biasanya usianya
di atas 40 tahun sekarang kan sudah mundur. Begitu pula dengan kanker paru. Seperti itu. Jadi untuk yang perokok aktif maupun perokok pasif, ketika ada gejala sesak napas ataupun batuk, atau ada yang misalkan penumpukan cairan, itu bisa dikonsultasikan ke dokter untuk penyakit kanker parunya. Apalagi misalkan di keluarga ada keturunan kanker apapun. Misalkan orang tuanya kanker payudara, anaknya bisa yang lain. Misalkan kanker paru, dia kelenjar ataupun yang lainnya. Jadi kalau orang tuanya kanker yang A, tidak harus anaknya kanker A juga. Bisa gitu. juga yang B gitu. Iya. Gitu ya. Ketika keluarganya atau orang tuanya, terutama orang tuanya itu memiliki kanker, kemudian perokok, itu resikonya double. Gitu. Jadi penyakitnya diturunkan. Jadi dia sudah punya bibit atau bibit dari orang tuanya, kemudian dengan habit ataupun gaya hidup merokok, itu seperti punya bibit terus disiram tumbuh gitu. Tetapi kalau yang misalkan punya resiko yang tadi keturunan, dia bibit sudah ada nih, tetapi misalkan gaya hidupnya dia bagus, tidak merokok, makanan sehat dan lain sebagainya, dan menghindari pajanan-pajanan yang dapat menyebabkan kanker, itu punya bibit tapi nggak disiram, ya bisa nggak tumbuh seperti itu. Untuk praktek dokter sendiri di Sekarwangi tiap hari apa tuh? Tiap hari Senin sampai Jumat ya. Jam berapa tuh? Dari jam 8 sampai jam 2. Senin dan Jumat jam 8 sampai jam 2. Ya. Oke, dokter, selama praktek di Sekarwangi pernah nggak menangani pasien yang memang dari kecanduan rokok terus ke paru-paru? Cara dokter menanganinya tuh seperti apa? Jadi memang datangnya ketika sesak, terutama kan kalau misalkan penyakit akibat rokok itu yang tadi paling banyak adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Jadi memang dia sudah kronis. Memang edukasinya ya berhenti merokok, dia masih senyum-senyum, tapi kata istrinya ini adalah rawatan yang kedua atau ketiga, jadi dibilangnya kayak gold member. Gold membernya Sekarwangi, kunjungannya berulang, dan dia kalau udah pulang ke rumah ngerokok lagi gitu. Memang ya agak sulit, tapi kan kita obati gejala yang memang ketika pasiennya masuk ke Sekarwangi, ya sebisa mungkin diedukasi, paling ke istrinya, karena kan biasanya suami takut sama istri. Iya, jadi memang ke istrinya yang istrinya memang harus diedukasi. Ibu mau terus-terusan nunggu sini, Ibu. Ya sebisa mungkin ngomong baik-baik ke suaminya gitu. Iya. Biar gak ngerokok lagi. Karena bukan tidak tahu bahaya merokok. Karena mereka juga tahu kan? Tahu. Makanya apalagi yang gold member ini. Tapi ya memang belum ada niatan untuk berhenti merokok. Ya, sentil sekali-sekali. Aduh, ini sampai bener ya. Yang intinya memang jauhilah rokok kalau kita pengen sehat ya dokter ya. Apalagi memang di rumah kita ada yang perokok tuh ya, siap-siap aja nanti yang. Ya apalagi yang anak kecil ya, kasihan. Banyak yang anak yang balita batuk pilek akibat orang tuanya merokok. Yang ngerokok juga yang sembarangan gitu ya, nggak di tempat mereka tahu, sadar. Ya ini di luar, tapi kan bajunya nempel sama gitu. Anak. Ya sebisa mungkin berarti kalau belum bisa berhenti merokok ya jangan pegang anak. Gitu ya. Oke deh. Kalau melihat perjalanan waktu kayaknya memang kita harus pamitan dulu di acara talk show untuk hari ini dokter ya. Untuk hari Rabu di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 18 Juni 2025. Dokter, pesan dan kesannya untuk sahabat muslim dimanapun Anda berada, terutama untuk para perokok nih. Untuk para perokok, bapak ataupun ibu, sekarang kan tidak mengenal gender ya, tua ataupun muda, bukan tidak tahu, tetapi mau atau tidak untuk berhenti merokok. Ketika sudah ada niat,
bisa dikonsultasikan ke dokter paru untuk cara berhenti merokok. Ketika itu susah dilakukan, maka harus ada intervensi medis untuk kesuksesan berhenti merokok. Sayangi keluarga di rumah. Betul, merdeka pokoknya. Baik, Sobat Muslim semuanya, tetap sudah kebersamaan kita untuk hari ini di hari Rabu di tanggal 18 Juni 2025, Talkshow Kesehatan dengan tema rokok elektronik PS rokok konvensional bersama narasumber Dr. Hasanah SP dan dokter spesialis paru sudah hadir untuk hari ini. Insyaallah di waktu dan jam yang sama di minggu yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lain ya. Terima kasih buat dokter, terima kasih buat Bapak Kohir, ada Om Bima, ada Bu Neng, ada juga Mbak Oci, ada juga Bang Juan, ada Bunan Swastika dan juga Bang Widi Studio 1 di FM. Mengucapkan banyak terima kasih juga Vin MG sebagai hostnya untuk pagi hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.